Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi juga untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, adik-adik semoga semuanya tetap sehat ya. Kakak senang sekali bisa kembali menyapa adik-adik pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau menyapa Tuhan Yesus terlebih dahulu. Kita mau nyanyikan Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekarang kita akan masuk ke dalam Fotum dan Salam. Adik-adik dipersilahkan untuk berdiri. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Adik-adik katakan, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Adik-adik katakan, salam juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik, mungkin dalam seminggu ini kita telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat hati Tuhan sedih. Untuk itu, mari kita minta ampun sama Tuhan Yesus. Kita sama-sama mau katakan, Tuhan Yesus, kami bersalah. Tolong ampuni kami. Mari kita nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Karena adik-adik sudah mengakui dosa kepada Tuhan, mari kita dengarkan berita anugerah yang diambil dari Galatia 4 ayat 5 yang berbunyi, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Mari adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 14. Keluaran pasal 13 ayat 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan.
Demikianlah petunjuk hidup baru. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Siapa di sini yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita? Tunggu dulu ya. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin kami semua. Kami sudah memuji-muji nama-Mu melalui lagu-lagu yang kami persembahkan. Dan kini tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Bapa di dalam surga akan menolong kami melalui Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hati kami. Tuhan pimpin kami agar kami dapat mendengarkan cerita-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, cerita kita minggu ini adalah masih tentang Musa. Musa sudah menjadi besar dan dia menjadi seorang gembala. Pada suatu hari, dia mencari domba-dombanya. Ketika dia tiba di satu tempat, Musa kaget melihat api menyala di dalam semak-semak. Lalu dia ingin tahu apa yang terjadi. Dia berjalan ke tempat itu dan dia melihat. Ternyata semak-semak atau rumput yang ada di tempat itu tidak terbakar oleh api yang sedang menyala. Tiba-tiba Musa mendengarkan suara. Musa, Musa, kamu jangan mendekat. Lepaskan dulu sandalmu. Tempat ini adalah tempatku. Musa kaget. Tengok kiri kanan, gak ada orang. Lalu siapa? Suara itu berkata kembali, Musa, aku adalah Tuhan. Wah, mendengar kata-kata itu, Musa jadi takut dan gemetaran. Wah, ini tempat Tuhan. Tapi selanjutnya Tuhan berkata, Musa, kamu tidak usah takut. Musa, saya sudah mendengarkan teriakan bangsa Israel kepada saya. Mereka sangat menderita di tanah Mesir. Oleh karena itu, saya memerintahkan engkau untuk menghadap Raja Firaun, membiarkan bangsa Israel pergi, meninggalkan Mesir, dan menuju ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi Musa menjawab, Tuhan, saya ini orang yang tidak pandai bicara. Bagaimana mungkin Firaun bisa percaya kepada saya? Dan bagaimana mungkin bangsa Israel mau saya pimpin? Lalu Tuhan mengatakan bahwa, Musa, kau tidak usah takut, saya yang akan membantumu, saya yang akan membuat engkau kuat, saya akan membuat engkau bisa berbicara di hadapan Firaun. Setelah Tuhan berfirman demikian, Musa menjadi semangat dan dia tidak takut lagi untuk menghadap Firaun, dan dia dengan senang hati melakukan firman Tuhan. Adik-adik, cerita kita hari ini terambil dari Kitab Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai 12. Kitab Keluaran pasal 6 ayat 9 sampai 12. Nanti dibaca ya di rumah bersama dengan papa, mama, adik, kakak, kakek, dan nenek. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Kita berikan sambil menyanyikan lagu
Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari lipat tangannya, kita berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan di dalam kelemahan kami. Bapa di dalam surga, kami sudah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk melebarkan firman-Mu dan dapat kami pakai yang masih dalam keluarga kami untuk memenuhi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk papa mama, keluarga kami, kiranya Engkau selalu melindungi dan memberkati kami semua. Teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan yang akan menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang minggu ini agar kami dapat melakukan segala kegiatan kami seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri adik-adik, kita mau menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Pesan dari kakak Jessica, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, minum susu, minum vitamin, rajin berdoa, rajin cuci tangan, dan yang paling penting juga jangan kemana-mana dulu ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!